Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini di podcast Bawaslu, kita kedatangan tamu yang hebat, tamu yang luar biasa, sosok perempuan yang dikagumi selama ini. Ya, anggota Bawaslu Republik Indonesia yang kami sebut nama beliau Ibu Loli Suhenti dengan sapaan akrab Teteh. Nah, gimana nih Teh kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Perjalanannya dari Jakarta ke sini jet lag nggak? kemarin perjalanan lumayan terasa agak lama ya. Tapi setimpal lah. Iya. Setimpal setelah sampai sini ternyata banyak spot-spot yang menarik. Ketemu dengan sahabat-sahabat di sini yang karakternya ramah-ramah. Iya. Jadi setimpal lah. Ada nih yang ingin ditanyakan Teh. Nanya apa? Nggak usah susah-susah. Ceritain dong perjalanannya Teteh dari awal ya, terlibat di dunia pemilu sampai akhirnya jadi anggota Bawaslu Republik Indonesia. Panjang, mau 7 hari, mau 40 hari. Ya, siap-siap. Jadi sebenarnya saya juga nggak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Iya. Karena saya selalu punya cita-cita sejak kecil. Kalau ditanya orang, apa cita-citamu? Maka jawaban saya sejak kecil, aku mau keliling dunia. Itu jawaban Amin, sejak amin. SD ketika orang tanya. Waktu itu nggak kepikir jalannya melalui apa. Iya. Tiba-tiba begitu masuk kuliah, Iya. bertemu dengan pegiat organisasi, Siap. ketemu yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Siap. Saya gabung di sana, di Senat Mahasiswa saya gabung, di Pers Kampus saya gabung. Intinya sebenarnya saya nggak bisa diam, ya kan? Nah, dari proses nggak bisa diam itu saya bertemu dengan banyak orang, banyak sahabat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Begitu masuk kuliah, kemudian saya cuma berpikir begini, aduh, kok orang bekerja setelah lulus kuliah tuh kerjanya ke sini. Udah tahu gitu loh, mau jadi guru, masuk tarbiyah, udah tahu mereka itu. Sedangkan saya enggak. Maka lalu saya berpikir, kira-kira apa isu yang orang lain nggak sentuh? Maka disitulah peluang saya ke depan. Waktu itu isu soal keterwakilan perempuan masih sangat sedikit, isu soal gender masih belum terlalu kuat, maka saya ambil isu itu. Begitu selesai kuliah, saya lanjutkan mengadvokasi masyarakat dengan isu yang sama, penguatan partisipasi perempuan. Yang menarik adalah setelah saya refleksi sekarang, ternyata saya itu konsisten loh. Jadi begitu di kuliahan ambil isu soal perempuan, lulus kuliah isunya juga soal perempuan. Saya gabung di Koalisi Perempuan Indonesia di divisi kebijakan, advokasi, sehingga saya ketemu dengan banyak sekali para pejabat negara. Nah, dalam konteks itu lalu ternyata setelah aktif di KPI ada di Jakarta, dengan jaringan dan konsentrasi isu itu, saya kemudian bergabung di DPD RI sebagai tenaga ahli. Ketemu lagi dengan banyak orang hebat di sana. Dari perjalanan itu saya merefleksikan, saya di akar rumput berorganisasi sudah, tapi selalu ada gap untuk memperjuangkan apa yang saya cita-citakan, tercapainya kehidupan yang setara perempuan dan laki-laki. Kok selalu ada jeda gitu, ada gap. Kenapa? Masuklah sebagai tenaga ahli di DPD RI menemani ibu-ibu kaukus perempuan parlemen se-Indonesia. Artinya perempuan DPR juga menjadi teman diskusi. Tetap juga susah. Begitu mereka berjuang juga susah. Bahkan ada RUU yang sampai hari ini diinisiasi sudah lama, sampai hari ini nggak gol-gol, kira-kira gitu. Saya mikir apa masalahnya ya? Setelah berpikir, oh ternyata masalahnya sedikit perempuan yang ada di parlemen, karena selama ini perempuan dapat informasinya juga sedikit. Bahkan informasi-informasi teknis untuk pemilu misalnya juga sedikit. Dari situ saya mikir, oh kalau gitu saya harus jadi penyelenggara pemilu. Kan? Jadi direfleksikan tuh ternyata konsisten loh. Nah, tiba-tiba saja semesta mendukung. Semua yang saya kenal kemudian punya komitmen membersamai. Semua teman-teman jejaring saya bergerak memberikan dukungan. Dukungannya macam-macam, sebagai teman diskusi, ngasih pulsa ketika pulsa saya habis gitu. Dan mereka konsisten. Jadi saya selalu berpikir hari ini saya ada di Bawaslu RI bukan karena saya pribadi,
tapi sesungguhnya karena dukungan banyak sekali orang, sehingga ketika saya sudah ada posisi di Bawaslu RI, saya juga harus memberi manfaat bagi banyak orang. Mantap, keren. Nah, izin ke pertanyaan kedua teh, gimana sih caranya Bawaslu biar tetap independen pas ngawasin pemilu di Indonesia? Ya Bawaslu memang harus independen, karena kalau nggak independen dia akan tercoret di DKPP kan. Jadi dia memang harus independen. Karena itu sebagai sebuah nilai yang harus memandu teman-teman pengawas pemilu. Gimana caranya, mungkin pertanyaannya gimana caranya Bawaslu tetap bisa konsisten untuk punya kemandirian dalam pengambilan keputusan, ya, independen saat melakukan kerja-kerja terbaik pengawasan. Maka yang harus dijaga, ingatlah, ketika kita menjadi penyelenggara pemilu, gak hanya Bawaslu, KPU juga. Ketika kita menjadi penyelenggara pemilu, ingatlah kita berdiri di atas kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Jadi kita nggak boleh parsial, hanya komunitas A, komunitas B, komunitas C, nggak boleh. Karena kita hadir itu atas nama kebutuhan dan kepentingan banyak sekali warga masyarakat. Kalau kita ingat itu, insya Allah kerjanya akan benar. Pertanggungjawaban kerja Bawaslu itu tidak hanya di depan Mahkamah Konstitusi kemarin, misalnya saat ada PHPU ya, atau saat publik melaporkan, memberikan pelaporannya, bukan. Pertanggungjawaban Bawaslu itu di dunianya, dia harus bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan, di akhiratnya juga. Kalau itu kita pegang, saya rasa nggak akan ada teman-teman Bawaslu yang lalu tergoda oleh kiri, kanan, depan, belakang, nggak, insya Allah ya, sepanjang nilai itu dipegang. Yakin nggak? Yakin nggak pengawas kita punya nilai-nilai yang dipegang? 100% teh. Iya, harus yakin. Yang paling susah apa yang Bawaslu hadapi dalam ngejalanin tugas mengawas pemilu di tengah politik yang berdinamika di Indonesia? Yang paling sulit sebetulnya karena ekspektasi publik sangat tinggi terhadap Bawaslu. Ya, kalau masyarakat itu kan lihatnya, oh ini melanggar, ada Bawaslu, tindak. Oh ini nggak boleh, ada Bawaslu, tindak. Itu dalam kacamata publik. Saking percayanya publik terhadap Bawaslu. Problemnya adalah regulasi kita itu bolong-bolongnya banyak. Regulasi kita itu membatasi kerja-kerja Bawaslu. Kita nggak boleh bahkan bekerja melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Saya contohkan begini, waktu pemilu kemarin, yang namanya politik uang itu hanya ada di 3 fase kan. Fase kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Itu pun subjeknya jelas. Peserta, pelaksana, tim kampanye. Di luar itu norma tidak bekerja, norma tidak berjalan. Sehingga dalam banyak hal lalu penanganan pelanggaran Bawaslu harus terhenti. Karena secara norma tidak didukung. Nah ini yang saya sebutkan, ekspektasi publik tinggi, kita dibatasi regulasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Bukan berarti nggak ada yang bisa dilakukan. Pendidikan politik jadi penting, masyarakat dalam konteks ini menjadi sangat penting. Mereka sebetulnya penjaga republik ini. Jadi masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, cegah. Seperti sama kayak kita kan, paradigma kita sekarang tuh cegah, tindak. Cegah dulu baru tindak. Langkah preventif memang. Jadi penting, nggak boleh bosen. Karena yang namanya membangun kesadaran politik itu nggak gampang. Nggak seperti membalikan telapak tangan. Kalau kita komitmen, terus-menerus aja dilakukan. Ya. Pertanyaan berikutnya teh. Suka banget nanya ya. Mau ditanya nggak? Iya. Mau saya tanya? Bawaslu punya strategi apa nih buat pastiin perempuan bisa ikut politik dengan adil di pemilu? Tergantung menempatkan perempuan ada di mana. Kalau sebagai Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, maka salah satu yang bisa kita bangun adalah tatanan kerja di Bawaslu yang dia pro atau berperspektif gender. Artinya ruang-ruang kerja Bawaslu itu haruslah ramah terhadap kebutuhan perempuan, ya. Misalnya, ini kan ruangan di sini nih, setelah tadi saya lihat secara langsung, ruangan di Bawaslu Provinsi Gorontalo ini besar. Tapi saya tidak menemukan ruang laktasi. Ya. Saya tidak menemukan space ruang untuk playground. Siapa tahu nanti ada orang berperkara di Bawaslu, punya anak kecil, mau disimpan di mana? Ya kan? Selagi kita punya ruang,
maka harusnya itu diciptakan. Bahkan ketika kita tidak punya ruang, itu tetap harus dipikirkan. Nah, ini contoh. Jadi dari hal-hal yang sekecil ini, kita perlu membangun perspektif itu hadir secara nyata. Saya berharap pasca ini di Bawaslu Provinsi Gorontalo akan ada ruang laktasi, ya. Izin ini sahabat-sahabat, ruang laktasi harus ada supaya nanti kebutuhan-kebutuhan itu tidak lagi menjadi hambatan perempuan pengawas pemilu bekerja. Siap. Atau mitra yang harus datang ke Bawaslu terhambat. Iya. Yang kedua, selain tatanan kerja, tentu aturan main, ya, aturan main kita bangun. Makanya saat ini Bawaslu pada awal bulan lalu itu sudah bikin MOU dengan Komnas Perempuan. Salah satu yang kita bangun adalah kesepahaman harus hadir yang namanya pedoman supaya tata kerja kelembagaan Bawaslu itu nir dari kekerasan. Nah, makanya ini sedang kita bahas, kita bangun. Ini tentu menjadi payung buat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ad hoc. Itu baru bicara soal pengawas pemilunya. Iya. Kalau masyarakat umum, caleg misalnya ya, yang calon yang akan berkontestasi di pilkada misalnya, ya mereka harus diberikan ruang informasi yang cukup. Seringkali dalam beberapa kesaksian teman-teman partai politik misalnya, itu teman-teman partai politik sulit mengakses informasi bukan karena tidak dibuka oleh partai, tapi karena memang rapatnya malam-malam. Padahal malam kebanyakan perempuan partai itu pulang misalnya gitu. Sehingga dampaknya apa? Mereka tertinggal informasi. Nah, ini kan harus dicarikan jalan keluarnya supaya lag informasi itu bisa diatasi. Jadi semua pihak saya kira harus bertanggung jawab untuk memastikan perempuan itu bisa hadir dan bisa memberikan manfaat, termasuk bisa mengontrol seluruh proses. Siap. Apa nih yang Bawaslu lakuin buat mencegah berita palsu atau hoax yang bisa mempengaruhi hasil pemilu teh? Cegahnya Bawaslu untuk meminimalisir hoax itu satu syaratnya, Bawaslunya harus adaptif terhadap digitalisasi. Siap. Dalam era digitalisasi hari ini, kalau cara mengawasi kita manual, ya, ke laut aja itu. Hoax itu sangat banyak, bertebaran, saking canggihnya, bahkan dia melampaui kecepatan. Kecepatan waktu bisa dipangkas sedemikian rupa oleh teknologi kan. Nah, sehingga dalam konteks ini maka cara Bawaslu adalah pertama, Bawaslu nggak boleh kudet. Bawaslu harus adaptif terhadap kemajuan teknologi. Di zaman hari ini di mana suara aja bisa dipalsukan, bahkan muka bisa diduplikasi sedemikian rupa, Bawaslu harus punya teknologi, metode untuk memastikan bisa menentukan. Nah, dalam konteks hari ini sudah atau belum? Dalam konteks hari ini Bawaslu sedang membangun itu, tetapi bukan berarti kemudian diam di tempat, karena kita bekerja sama dengan banyak pihak, misalnya dengan BSSN, ya, Menkominfo, teman-teman kepolisian, kita bekerja karena mereka punya alat yang lebih canggih. Nah, sehingga dalam konteks ini saya ingin bilang cara kita mengatasi berita bohong seperti itu secara secara kekinian, tetapi yang paling sederhana, lawanlah berita bohong dengan menyebarkan sebanyak-banyaknya berita benar. Kenapa berita bohong bisa viral? Karena berita benar tidak terviralkan. Maka kewajiban kita, tugas kita hari ini termasuk sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, termasuk pengawas partisipatif, mari kita lawan berita tidak benar dengan satu cara. Melalui gadget yang kita punya, ciptakan sebanyak-banyaknya konten yang benar, lalu kita viralkan. Ya, pertanyaan reflektifnya adalah sudah atau belum itu dilakukan. Kan cara ngeceknya sederhana. Media sosialnya Bawaslu, viewernya berapa? Yang nge-like berapa? Yang komen berapa? Nah, itu akan kelihatan nanti. Ya kan? Gimana caranya kita memblok berita bohong kalau kita diam ketika berita benar tidak tersiarkan. Jadi kuncinya jelas ya. Mari lawan berita bohong dengan memviralkan sebanyak-banyaknya berita benar. Siap. Gimana sih cara masyarakat bisa ikut serta dukung Bawaslu biar mengawasi pemilu lebih efektif dan responsif?
Caranya sederhana, ada 3 langkah. 1, terhubunglah dengan Bawaslu. Jadi sahabat-sahabat di luar sana yang belum berteman dengan akun media sosialnya Bawaslu atau belum pernah datang ke sekretariatnya Bawaslu di seluruh tingkatan, datangnya aja. Karena apa? Yang namanya kantor Bawaslu milik publik. Jadi itu rumah terbuka. Datang, kenalan, berdiskusi. Itu penting, makanya ada pojok pengawasan, ya kan? Di setiap Bawaslu ada pojok pengawasan. Jadi kuncinya terhubung dulu dengan Bawaslu. Setelah terhubung, maka aktiflah. Ya, aktif itu dengan cara apa? Dalam sehari kalau bisa buka akun media sosialnya Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam 1 hari kita nggak bisa tidur kalau belum buka yang namanya akun Bawaslu. Jadi buka dulu. Ada informasi baru langsung dapat. Ada informasi baru langsung dapat. Baru yang ketiga, bergeraklah. Nah, bergerak ini begitu kita sudah tahu informasinya, terhubung dengan Bawaslu-nya, maka kita nggak boleh di-keep untuk diri kita sendiri. Informasi itu harus disebarkan. Bergeraklah melalui keluarga, ya, melalui pasangan, melalui tetangga, melalui warga. Ya, jadi itu akan sangat cepat nanti. Pertanyaan terakhir Teh. Yakin kamu terakhir? Ada pesan khusus nggak buat masyarakat Gorontalo buat ikut awasi pilkada serentak yang bakal datang? Pilkada serentak itu milik kita, bukan milik orang lain. Pilkada di Gorontalo ini milik seluruh warga Gorontalo, bukan orang lain. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi outsider, untuk menjadi orang luar, orang lain dalam proses pilkada. Pilkada milik kita, maka kita punya kewajiban hadir di dalamnya, baik sebagai pengawas pemilu, baik sebagai warga masyarakat sebagai pemilih, ya, maupun kontestan, seluruh peserta yang berkegiatan dalam perhelatan ini. Saya berharap Gorontalo tetap adem, walaupun katanya di sini hanya ada 2 pilihan, panas atau panas banget, ya, hanya ada 2 pilihannya. Tapi khusus untuk pilkada, ya adem aja. Kenapa? Karena ini akan menjadi wajah dari kepemimpinan 5 tahun yang akan datang. Mari tetap kritis, mari tetap mengawasi, tetapi dengan cara-cara yang penuh keadaban. Keren sekali. Sepertinya podcast tidak cukup untuk diskusi dengan Pertanyaan Teh. sudah habis. Iya. Siap. Terima kasih Teh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk bisa gabung di podcast Bawaslu. Sahabat-sahabat Bawaslu, terima kasih. Saya Yulian Rahim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam awas.